Kisah Menteri Susi yang didepak karena melawan oligarki. Nggak habis pikir gue. Coba lu bayangin, lu punya perusahaan ekspor hasil laut yang sukses banget, produk lu tembus ke Amerika, Jepang, dan hingga Eropa. Lu juga punya maskapai penerbangan dulu sendiri. Hidup lu udah enak banget pokoknya lah pak. Sudah sukses, kaya dan dihormati. Tapi ini perempuan malah ninggalin itu semua demi mengabdi kepada negara. Jadi beliau ini adalah Susi Pujiastuti. Jadi di tahun 2014 dia dipanggil langsung sama Presiden Jokowi buat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Awalnya banyak orang yang ragu sama nih orang pak, soalnya beliau ini cuma lulusan SMP pak. Tapi begitu Susi duduk di kursi menteri, semua langsung bungkam pak. Dia bikin gebrakan yang belum pernah ada sama sekali. Kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan pak. Dia lawan semua mafia laut, bikin stok ikan kita melimpah dan nelayan kecil hidup lagi pak. Susi nggak main aman, tapi dia berpihak kepada rakyat. Makanya rakyat cinta banget sama beliau ini. Gaya bicaranya lugas, apa adanya, tapi tulus pak. Nggak ada pencitraan, tapi nggak semua orang seneng sama dia pak. Kebijakan kerasnya itu ganggu banyak kepentingan, sampai pada akhirnya dia bentrok sama salah satu petinggi negara. Jadi waktu itu nih pejabat pengen buka ekspor benih lobster pak. Katanya sih buat bantu ekonomi Indonesia. Tapi Susi menolak keras hal tersebut. Dia bilang kalau benihnya diekspor, yang untung cuma segelintir orang pak. Yang rugi laut kita, nelayan kita, masa depan kita. Konflik itu makin panas nih pak, karena nih pejabat salah satu orang dekat dengan presiden. Ya udahlah, di periode kedua Pak Jokowi, Susi nggak diajak lagi masuk kabinet. Dia digantikan oleh Edi Prabowo. Dan lucunya ini, menteri baru yang menggantikan Bu Susi ini langsung melegalkan ekspor benih lobster tersebut. Tapi nggak butuh waktu lama, ketika beliau menjabat, si Edi ini malah ditangkap KPK karena korupsi ekspor benih lobster. Dan saat itu juga nama Susi Pujiastuti kembali disebut-sebut di mana-mana. Perempuan yang dulu dianggap galak ternyata yang paling bersih, yang dulu disingkirkan ternyata yang paling benar pak. Sekarang beliau nggak duduk lagi di kursi menteri, tapi masih turun ke laut, ngajar anak muda dan terus teriak, kalau laut rusak, habis sudah kita.